Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Asep Selamat. Di sini saya akan mempresentasikan judul tugas akhir saya yang berjudul Rice Agriculture Center di Kabupaten Kerawang dengan penerapan tema Experience of Environment Education, yang di dalamnya terdapat museum edukasi, rekreasi, and pengembangan penelitian dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Tri Widianti Natalia STMT. Untuk konteks pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang mapping area, penerapan standar perancangan yang diterapkan, tema dan konsep, gambar perancangan, dan setelah itu mapping area. Dimulai dari latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang diawali dengan padi beras yang menjadikan makanan pokok Indonesia, Kota Kerawang yang sebagai lumbung padi nasional, dan mengalami penurunan alih fungsi lahan di daerah tersebut. Dengan adanya penegasan dalam RTRW 2013 sampai 2031 tentang perlindungan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan. Untuk itu, dari hal tersebut terdapat isu masalah. Yang pertama, belum adanya pusat pengembangan dalam sektor agrikultur padi. Yang kedua, tidak adanya sarana edukasi dan rekreasi tentang alam. Terus tergerusnya lahan pertanian di daerah tersebut. Dari isu masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa solusi yaitu membuat pusat agrikultur padi yang di dalamnya terdapat museum dan balai penelitian. Terus membuat agrowisata dengan environment education. Terus membuat edukasi dan rekreasi dengan merubah paradigma masyarakatnya itu sendiri. Bisa kita lihat dalam mapping kawasan ini terdapat danau dan sungai Citarum serta masyarakat sekitar. Di gambar samping merupakan existing kawasan, di mana ini danau, terus ini existing kawasan site itu sendiri yaitu lahan perkebunan. Dan ini adalah main entrance masuk kawasan. Penerapan standar perancangan pada pusat agrikultur padi ini, standar kebutuhan site-nya itu berdasarkan sumber peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum, peraturan Menteri Pertanian tentang site balai penelitian. Terus organisasi ruangnya sendiri berdasarkan Time Saver Standard for Building Types PBB Padi, Balai Penelitian Pengembangan Tanaman Padi Kementerian Pertanian Republik Indonesia di tahun 2019, dan Muhammad Amir tentang pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan standar ruangnya sendiri menurut Time Saver dan Ernest Novert. Standar aksesibilitasnya sendiri menurut dalam bangunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 tahun 2006, pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan. Persyaratan ruangnya sendiri untuk museum sendiri yaitu dari Muhammad Amir, untuk balai penelitian SNI tentang lab dan studi banding lab ITB. Tema yang akan diterapkan yaitu Experience of Environment Education, di mana dari tersebut user dapat menumbuhkan rasa kesadaran, pengetahuan, sikap, keterampilan, partisipasi dalam isu lingkungan yang ada di sekitar. Nah, dari kesimpulan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam environment education itu terdapat edukasi yang energi terbarukan, di mana di bangunan ini diterapkan adanya rainwater harvesting, terus waste management, dan adanya pengolahan biomasa atau biogas. Dari hal tersebut, adanya permakultur agricultural farming di dalam site, adanya local biodiversity, waste management di dalam perancangan ini, terus adanya timbal balik antara local environment dan user pengguna di dalam pusat agrikultur padi. Untuk penerapan tema ke dalam site-nya sendiri, gubahan massal terinspirasi dari gubahan bulir padi, dan lingkungan sekitarnya terinspirasi dari leit padi.
Untuk zoning sendiri terdapat museum, balai penelitian, greenhouse, food court, masjid, sawah rekreasi, sawah pengembangan, dan sawah penelitian, serta adanya bangunan pengolahan biogas atau biomasa. Di dalam ini merupakan sirkulasi yang ada di dalam site, di mana sirkulasi dibuat secara linear. Dapat diketahui dalam warna kuning ini pengunjung, pengelola dan staf, peneliti berwarna biru. Setelah hal tersebut, untuk utilisasi sendiri, air bersih, sumur bor, sungai atau rainwater harvesting, dari terus masuk ke RWT, baru ke GWT, bak penampungan tiap-tiap zona yang ada di dalam site. Setelah itu untuk dari site plan itu sendiri. Dari site plan dapat terlihat dari untuk pintu masuknya ini, kemudian masuk ke drop off, main entrance utama, kemudian masuk ke main entrance yang ada di dalam museum, yang dimana nanti ini distribusikan ke area sekitarnya, misal mau ke area greenhouse, balai penelitian, cafe, maupun ke workshop lainnya. Ini merupakan gambar rancangan denah basement, denah lantai 1 dan lantai 2 museum. Ini merupakan gambar denah dari lab. Ini merupakan balai penelitian dan kantornya, di mana terdapat perpustakaan, area resepsionis, kemudian toilet, dan area kantor dan ruang meeting. Dan ini merupakan denah lab dari balai penelitian itu sendiri, di mana ada lab kultur jaringan, lab hama penyakit, dan lain sebagainya. Setelah itu, ini merupakan gambar denah masjid. Untuk yang di sini merupakan gambar denah kantor pengurus masjid dan ruang wudhu serta toilet. Ini merupakan gambar perancangan greenhouse dan cafe, serta ini adalah gambar perancangan kantor pengolahan biomasa atau biogas. Ini merupakan gambar perancangan potongan, di mana untuk museumnya sendiri menggunakan fondasi tiang panjang, ada basement, dan ukuran balok induk 50/30 dan balok anak 40/20. Ini merupakan potongan dari cafe, dan ini adalah museum sendiri. Ini merupakan potongan dari museum itu sendiri, di mana pada potongan ini memotong observation tower dan area museum. Ini merupakan tampak dari keseluruhan bangunan, tampak A. Ini merupakan tampak B yang menunjukkan adanya plaza view. Ini merupakan tampak belakang, tampak C. Ini tampak samping. Ini untuk utilitas mekanikal airnya sendiri, dan ini untuk utilitas elektrikal. Ini untuk mekanikal sendiri, ini untuk utilitas mekanikal dapat diketahui untuk air hujan sendiri di basement. Apabila terjadi banjir, adanya ruang pompa yang menyedot untuk dikeluarkan dari basement. Ini suasana dari mata burung. Ini suasana eksterior, ini suasana balai penelitian, ini view deck menuju ke area greenhouse, dan ini main entrance utama. Ini perspektif interiornya. Ini merupakan
museum, area pameran terbuka, dan ini area workshop terbuka. Ini adalah lobi dari Balai Penelitian, dan ini ruang audiovisual. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.